Ini ngomong Melayunya lebih keren dari Afghanistan. Adik beli ini ikat kepala apa sih namanya? Kefi ya? Kefi ya. Buat demo ya deh. Iya lagi bener. Hati-hati ya sayangnya demonya nak ya. Iya kan ayah ikut juga. Iya. Ini mah perlindungan berbagai sisi. Iya, perlindungan berbagai sisi nih. Guys, please, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, and share. Thank you, berat. Rock you. Begitu kami nyampe di Bandara Jeddah, kami naik bus bersama-sama menuju ke Masjid Nabawi atau ke Madinah. Memang kami sangat kelelahan sekali karena praktis kami nggak tidur tuh selama mungkin 8-10 jam di pesawat. Inilah pemandangannya, gurun. Hampir nggak ada tumbuhan di sini kelihatannya, gersang bener. Tapi ini mungkin ya jadi suatu keindahan tersendiri ya untuk negara-negara Timur Tengah. Kelihatan tuh adik lelah sekali dia, tapi masih main handphone. Kakak udah teler langsung bobo. Ya. Ya, setelah kami sampai istirahat sebentar, kami mengejar untuk sholat maghrib. Setelah sholat maghrib menjelang sholat isya, ternyata di sana ada seorang ustadz warga negara Indonesia namanya Ustadz Ariful Bahri. Beliau itu adalah seorang lulusan Universitas Islam Madinah dan mengisi kajian berbahasa Indonesia di dekat pintu 19 Masjid Nabawi. Berbanggalah kita dan saya juga ikut kajiannya, luar biasa. Dia berbicara ya sekitar soal manasik dan juga soal permasalahan jamaah di sana, dan itu sangat bermanfaat sekali. Hai guys, gue lagi di toko dengan Milad. This is Mr. Milad. Ya, alhamdulillah. Ini ngomong Melayunya lebih keren dari Afghanistan. Our brother. Ya, ini tokonya keren nih. Ya, sama Cikita aku di sini ya. Kita jajan kefi Kita, ya? Kita cari yang begini-gini, saya rada Palestina. Ini murah juga sih. Beli kayak gini, minta diajarin juga ikat kepalanya seperti apa. Jadi ya. Excuse me, do you have this color but in another piece? Because I think some of the Ya adik I want one. beli ini ikat kepala apa sih namanya? Kefi ya? Kefi ya. Buat demo ya deh. Iya lagi bener. Ini. Hati-hati ya sayangnya demonya nak ya. Iya kan ayah ikut juga. Iya ikut juga. Iya, jadi banyak orang Afghanistan di sini. Iya, ini tuh Afghanistan. Yang lain tuh ada yang mahal-mahal juga ada. Iya, tadinya nemenin adik aja ke sini. Akhirnya aku ikutan beli kaviar. Udah gitu diajarin ya memakainya. Katanya gua nggak kayak orang Indonesia, kayak orang Maroko. Iya. Whatever. I'm real Indonesia. Alhamdulillah menuju sholat ini ya zuhur kita. Gua dengan Om Ikang nih. Lagi bareng Om Ikang. Alhamdulillah. Ini aku puas banget nih dengan pelayanannya dari Ala Ransel. Wah, hotelnya enak, makanannya enak. Jaraknya gimana Om? Jaraknya sama hotel ke masjid? Deket banget. Ya. Iya, dan selalu diawasin, kita nggak pernah sendirian. Wah, keren. Lagi semoga ini ya Ala Ransel maju pesat nih. Amin. Khusus buat umrohnya ya. Amin. Ya. Amin. Makasih banyak doa. Iya, Dan sehat selalu juga dong untuk Om Ikang dan keluarga. Iya dong. Ya. Ini kebetulan nih Algen sohibnya anaknya
teman Ciki Iya. dari Malaysia ya, Iya, bareng-bareng waktu itu ya. bareng. Sekarang udah pada hebat-hebat tuh orang. Alhamdulillah, berkat doa orang tua dong. Iya pasti dong. MMU. Iya, MMU dan berkat orang tua kamu juga. Amin, Ya. amin insyaallah. Ya, keren. Dan kita pasti akan lebih serius lagi beribadahnya nih. Insyaallah, amin. Tiap kali amin. kesini harus ada peningkatan terus Iya. ya dalam melakukan ibadah. Ini yang bikinin ini sorbannya nih Ciki nih. Wow. Apa kaviar ya? Kaviar dipakai kaviar ya. Iya. Namanya. Keren. Jadi makin melokal ya. Bener. Makin melokal. Orang sini nggak percaya gue orang Indonesia, katanya lu bukan orang Indonesia, kamu bukan, kamu bukan. Iyalah, terserah lo, gue bilang. Dibilang orang Maroko lah, apalah. Makin lokal. Dada situ. Aduh. Oke, kita ibadah ya. Ya, Nanti kita doain tusul ya, lagi. lancar ibadah umrohnya. Siap. Mabrur. Mabrur, amin. Dahulu disinilah dibaiatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah pertama dalam Islam. Yang mana tekala wafatnya Nabi, kaum muslimin ini mulai bingung siapa yang akan memimpin kaum muslimin setelah wafatnya Nabi. Yang mana Nabi belum menunjuk secara langsung untuk melanjutkan ke kepemimpinannya. Jadi disitulah kaum muslimin mengadakan musyawarah di sini di Sakifah Bani Saidah, mengadakan musyawarah untuk menentukan siapa yang akan memimpin. Yang mana di takala musyawarah tersebut mereka dari kaum Ansor mengajukan Sa'ad bin Ubadah, dan di kaum Muhajirin mengajukan Umar mengajukan Abu Bakar, karena Abu Bakar yang lebih dekat pada Rasulullah SAW. Dan akhirnya mereka bersepakat bahwasanya Abu Bakar lah yang akan memimpin selanjutnya. Dan dibaiatlah Abu Bakar menjadi khalifah pertama dalam Islam di Sakifah Bani Saidah di sini. Sebelum ada perluasan ini, ada pembangunan di sini masih ada pohon-pohonan, masih ada taman-taman, pagar, ya, di dalam pagar. Jadi di situ tempat berkumpulnya kaum Bani Saidah atau sukunya, ibarat kalau di Indonesia Bani Saidah tuh kalau di Indonesia suku Saidah gitu, kayak gitu, kurang lebih seperti itu. Dan juga sedikit Kita tentang mutur jalan-jalan kala di meninggalnya Masjid Nabawi Nabi Muhammad dengan SAW. penjelasan Kaum sejarahnya. muslimin mulai mengalami kesedihan yang sangat mendalam, dan Umar pun tidak percaya dan mengatakan barang siapa yang mengatakan Nabi Muhammad akan dipukul gitu. Ustadz, kita ngantri apa nih Ustadz? Kita lagi ngantri menuju Raudhah. Iya. Mau sholat di taman surga insyaallah. Amin. Ini pakai aplikasi atau pakai apa nih? Kita dapat tasre dari muasasah. Iya. Muasasah itu kayak penanggung jawab kita di sini. Iya. Insyaallah kita mau sholat semua di Raudhah lancar. sama teman-teman Ustadz. Ini Ustadz Wahyu Andri, wih keren, dari Riau, dengan teman-teman semuanya di sini. Oke guys, semoga doa-doa kita diijabah. Amin. Alhamdulillah, jadi sekarang itu kita bisa berkesempatan untuk ke Raudhah ya melalui aplikasi, dan alhamdulillah juga akhirnya saya bisa mendapatkan lebih daripada 30 menit bisa sholat di Raudhah, yang teman-teman mungkin ketahui bahwasan biasanya itu kita berebutan dan hanya sebentar sekali kan, kita diusir-usir oleh petugas di sana gitu loh. Tapi itu bertepatan, begitu kita masuk bertepatan dengan sholat maghrib, dan saya langsung mengambil posisi yang paling strategis. Ya Allah, alhamdulillah aku dapat di samping makam Rasulullah, dan aku berdoalah situ sampai 3 kali diulang. Kebanyakan aku berdoa soal almarhum istriku, semoga jannah ya.
Nah, ini teman-teman tempat imam Masjid Nabawi dan sebelahnya adalah mimbar kalau dia melakukan tausiah sebelum atau sudah sholat itu. Ini di sekitar Raudho ya, di sekitar makam Nabi dan juga Abu Bakar dan sahabatnya. Ya, jadi di makam Nabi itu ada 3 orang ya, Nabi, Abu Bakar sama Umar bin Khattab. Dan Abu Bakar itu mendapat kesempatan karena izin daripada Aisyah yang memberikan izin. Sebenarnya itu jatahnya Aisyah untuk ada di situ. Luar biasa. Inilah yang tadi mimbarnya di sebelah tempat imamnya itu. Dan sekarang saya dalam proses mau keluar, kita berdesak-desakan. Emang mohon maaf nih, makanya kameranya kurang bagus ngambilnya karena didesak-desak nih. Saya juga berusaha untuk mengambil secara konsisten ya. Nah, inilah kita akhirnya terdesak juga untuk keluar. Tapi alhamdulillah selama 30 menit mungkin lebih ya, saya bisa berada di Raudho. Itu suatu pengalaman yang sulit untuk bisa terulang lagi. Terima kasih ya Allah. Assalamualaikum. Ini hari ketiga mau sholat subuh. Mau sholat tahajud dulu. Sholat tahajud, udah gitu sholat subuh di Masjid Nabawi. Semangat. Semangat terus. Habis kemarin ke Raudho, alhamdulillah dapat doanya ya Allah, diijabah semua. Sekarang sholat di Nabawi untuk tahajud dan sambung dengan subuh. Insyaallah makbul, optimal ibadahnya. Amin. Besoknya kami ada jadwal ke Alula, wisata ke Alula. Dalam perjalanan itu kita bisa lihat ada vilanya raja atau pangeran Arab Saudi ya, yang berada di atas bukit, begitu luas, begitu mewah, luar biasa. Dan tamu-tamunya juga biasanya tidur di sana. Nah, di sini juga dalam perjalanan ke Alula itu kita melihat banyak bukit-bukit yang indah-indah dan tanaman-tanaman yang bisa bertahan ya dalam kondisi jarang atau hampir nggak ada curah hujan ya. Ini jadi tanaman-tanaman itu hanya tanaman-tanaman tertentu aja ya, nggak banyak pilihan. Tapi di sebagian kota juga ada juga yang sudah dikondisikan salurannya dibikin dulu sehingga tanaman-tanaman itu bisa tumbuh ya dengan suburnya gitu ya. Nah, di sini kita ngelihat kota-kotanya tuh begitu gersang ya, karena ini 50 derajat ya. Jadi begitu sampai di Arab Saudi itu di Mekah, saya merasa wah di Indonesia tuh surga banget ya kondisinya. Ini jauh lebih panas dan kering ya. Bibir saya pecah-pecah ya, perih-perih mukanya ini. Untung anak-anak kasih saya body lotion dan sebagainya ya, sehingga saya tidak terlalu menderita di sana gitu deh. Nah, perjalanannya seperti ini, seperti kita lihat tuh banyaknya pohonnya, pohon-pohon korma. Ya, orang tinggal di blok-blok perumahan seperti itu ya. Karena mereka kebanyakan berkumpul ya kalau dalam satu blok gitu ya untuk membangun perumahan-perumahan mereka, tidak sendiri-sendiri karena tanahnya sangat luas sekali. Kita lihat juga ini jalan tolnya lah ya dengan berbukitan yang indah. Kadang-kadang kita lihat ada ladang kurma yang benar-benar subur gitu, banyak di belakangnya itu ada perbukitan cadas-cadas yang kelihatannya begitu indah ya. Ada beberapa perbukitan atau cadas-cadas itu yang dipahat ya. Jadi Al-Ula itu terkenal dengan suku Samud ya. Suku Samud itu salah satu suku yang peradabannya cukup tinggi, yang pandai memahat ya untuk tempat tinggal mereka, untuk membuat hiasan-hiasan di perbukitan itu. Mereka tinggal di sekitar perbukitan itu. Saking mereka peradabannya udah cukup maju, pintar, mereka jadi lalim lah gitu, tidak taat terhadap perintah Allah gitu loh. Pernah ada suatu kejadian di mana ada perintah pada saat itu Allah memberikan Nabi Soleh pada saat itu ya, diperintahkan Allah untuk bisa menciptakan unta ya dari batu, dan unta itu diperintahkan untuk jangan sampai dibunuh ya, karena ini untuk
cikal bakal kehidupan mereka ya. Bisa diambil susunya dan nanti berkembang biak dan sebagainya. Tapi karena suku Samud itu emang terkenal tidak taat dengan perintahnya, maka onta itu dibunuh dan akhirnya turunlah azab dari Allah. Jadi ya inilah yang dikenal dengan Al-Ula. Dan belakang ini nih, kota ini dikembangkan menjadi salah satu tujuan wisata di Arab Saudi yang mungkin teman-teman kalau ke sana ini akan ke kota inilah gitu ya. Ya, inilah kita sampai di bagian utama dari Maraya Tours ini. Ini Maraya buildingnya, yang kita tahu Maraya itu artinya adalah cermin. Kenapa disebut cermin? Karena gedung ini dia boleh dibilang paling banyak menggunakan cermin di dunia. Jadi mereka mengklaimnya seperti itu. Ada 1.000 cermin atau 10.000 cermin apa mereka mengatakannya. Jadi mereka mengklaim ini gedung yang paling banyak menggunakan cermin. Nggak aneh juga ya, karena dengan pasir yang begitu luas di sini, saya rasa produksi cermin di sana ya bisa banyak lah gitu ya, karena bahan baku cermin kan dari pasir. Dan gedungnya kotak aja, tapi di dalamnya tuh ada berbagai fasilitas. Ini lobinya yang interiornya juga luar biasa, minimalis, modern juga. Dan mereka sama sekali tidak meninggalkan budaya-budaya asli Arab mereka dalam sentuhan-sentuhan pribadi di dalam interiornya. Jadi keagungan daripada interior Arab itu benar-benar tercermin di sini. Dengan ceiling yang tinggi, ini kayak benar-benar kayak kita ada di istana di Arab Saudi lah ya. Dan juga pemilihan daripada pajangan-pajangan interiornya semua bernilai sejarah, artistik, dan terpilih. Jadi ini ya mereka buat ya besar-besar seperti ini karena ini akan dikunjungi banyak orang. Fasilitasnya sebenarnya banyak di sini, cuman yang baru jadi itu baru teaternya. Arabia's ancient desert landscape, where history whispers through the windswept sands. A marvel of modern architecture rises. Maraya, an architectural masterpiece that seamlessly blends with its environment, reflecting the stunning beauty of Alaula's rugged terrain. Innovatively designed by the Italian firm Giuforma, Maraya now stands as the largest mirrored building in the world. Guys, inilah teater yang mereka bangga-banggakan ini. Ternyata kapasitasnya nggak terlalu besar ya, hanya sampai 500-an sampai 600 seating capacity, tapi benar-benar premium gitu loh. Panggungnya juga, ya audio visualnya juga. Mereka menggunakan bahan-bahan yang sangat mahal dan sangat modern sekali. Dan di sini ya ada beberapa artis-artis yang terkemuka dunia yang sudah manggung di sini dan disaksikan langsung oleh raja dari Saudi Arabia. Begitulah keterangan dari bapak ini ya. Dan kita bisa lihat ruangannya, di belakangnya itu terlihat bukit-bukit langsung, jadi luar biasa pemandangannya. Dan inilah ruangan Royal Family. Jadi raja, kalau seandainya dia nonton, dia berada di ruangan seperti ini dan dijaga dengan ketat. Ini yang udah manggung di sini, artis-artis ya. Iya, Nancy Ajram. Andrea Bocelli, Alicia Keys. Iya ya, Andrea Bocelli udah di sini. Seal juga udah tuh. One Republic. Wah, James Blunt, John Legend udah sini, sama Khalid, tuh, Alicia Keys, tuh, Jamil and Boltaya, siapa nih? Ya kah? Oh ini yang dari Arab nih, mukanya nggak kayak orang Arab ini. Ya. Banyak musisi-musisi dari Timur Tengah juga ya. Mereka sebut tempat wisata ini Elephant Rock.
artinya batu yang menyerupai gajah ya. Seperti teman-teman lihat di sini, nggak ada apa-apa di sini kecuali bukit yang menyerupai gajah. Nggak ada orang dagang, nggak ada orang jual souvenir dan sebagainya gitu lah. Bener, sampai begini kita. Udah pakai topi, pakai kacamata, pakai kerudung juga. Ya Allah, ini perlindungan berbagai sisi. Iya, perlindungan berbagai sisi nih. Masya Allah. Ini kayaknya ini mataharinya mengikuti kita terus nih. Yalah deh. Semangat. Ini kita kemana nih? Ke Elephant Rock ya? Wah, saya nggak ada apa-apa ya di sini lagi ya posisinya. Dia bikin apa kayak gitu deh? Kayak karya wisata gitu ya. Harusnya ada UMKM jualan. Betul. Gitu. Jualan air. Panggil Cikigo jualan. Ya. Kalau di Indonesia Bu udah banyak yang jualan ini Bu. Bener, jual air. Iya betul. Cangcimen. Ayo, yang mau jualan di sini masih kosong nih. Iya Bu. Iya. Ih, kayaknya pengen bener ngeraba itu tanahnya kayak apa batunya. Ini kayak tanah liat ya, batunya berwarna tanah gitu loh. Tuh, Masya Allah. Ya, kalau di Indonesia udah banyak ditulisin I love you. Ini juga. Ciki sama apa gitu ya. Adek. Ya. Waduh. Kayu, batu nih. Kayaknya ada unsur tanah juga pasti. Banyak pasir dan batu. Waduh, unik sekali. Mari. Iya, makan malam Seru. di Nabawi Restaurant Family. Tuh ada daging ayam, daging onta. Makannya begini nih. Ya. Ayo Mas. Iya. Tuh. Jadi rame-rame makanya pakai plastik. Iya, ini makan secara Islami. Seru. Alhamdulillah mau tahajud di Nabawi. Semoga umrah ini berjalan dengan lancar ya. Banyak-banyak bisa melakukan amalan-amalan yang dibutuhkan. Luar biasa. Walaupun banyak ikut kegiatan, tapi kita juga harus terus konsentrasi membutuhkan waktu untuk melakukan amalan ibadah sendiri. Penting gitu ya, mendoakan doa apa saja yang perlu kita doakan dan tentunya bermanfaat buat kedepannya. Amin. Salah satu itinerary-nya yang harus kita termasuk wajib kita kunjungi adalah Masjid Quba, karena Masjid Quba itu mempunyai sejarah yang luar biasa. Kalau kita ngambil uduk dari tempat tinggal kita atau dari hotel kita, udah gitu langsung kita sholat di masjid itu ya, sholat sunnah ya, tentunya pahalanya tuh akan sama dengan pahala umroh. Itu banyak yang menyebutkan seperti itu. Begitu pentingnya ya Masjid Quba ini ya. Ini luar biasa masjid ya, seperti ini, Masya Allah. Nah teman-teman semua, ini baru sebagian kecil di depan ya, pengalaman saya umroh. Kedepannya ini akan lebih jauh, akan lebih seru lagi, karena itu akan menceritakan perjalanan umroh yang sebenarnya gitu ya, dalam arti tawaf, sa'i, dan juga hal-hal yang lain. Nantikan video berikutnya. Alhamdulillah, gak nyangka ketemu adik gua. Gila kenapa jadi umroh bareng gitu. Warham wafu pada Jawas. Labbaik ala syarika laka labbaik.
La marwata min sya'airillah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Video ya? Yes. Dan ternyata di dalamnya ada bakso onta. Bakso onta ini. Kita makan bakso onta di traktir Ustaz Fahad. Ustaz Fahad.